Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Di kesempatan ini saya akan memberikan sebuah tutorial atau panduan untuk menggunakan e-raport terbaru. Jadi Bapak Ibu, untuk e-raport untuk semester ini kita akan menggunakan dua e-raport yang berbeda karena sistem penilaiannya juga berbeda antara yang non PK dengan SMK PK itu cara penilaiannya berbeda. Oleh karena itu kita akan mempunyai dua raport yang berbeda dalam penginputan nilai raport. Jadi untuk yang lama raport SMK itu diperuntukkan bagi siswa kelas 11 dan juga siswa kelas 12. Nah, untuk versi raport SMK sendiri sudah masuk ke dalam versi 5.1.5. Jadi secara penilaian masih sama Bapak Ibu seperti semester-semester sebelumnya, namun ada beberapa perubahan sedikit Bapak Ibu, yaitu di pembobotan nilai Bapak Ibu. Ya, ini di tampilan ini Bapak Ibu di perencanaan lalu penilaian pengetahuan. Ini kan masih kosong ya Bapak Ibu ya. Kita tambahkan pilih tingkat kelasnya kelas 12 karena saya mengajar kelas 12 multimedia dan teknologi audio dan video. Nah, kalau semester sebelumnya Bapak Ibu kita menggunakan pembobotan persen ya Bapak Ibu ya. Contoh ulangan harian 25%, ulangan harian 1 25, ulangan harian 1 25 dan lain sebagainya. Nah, kalau yang terbaru ini ya Bapak Ibu, itu pembobotannya maksimal adalah 3. Jadi misalkan Bapak Ibu ada UH ulangan harian 1 misalkan. Tekniknya adalah teknik tes tertulis. Bobotnya bukan lagi persen Bapak Ibu, melainkan adalah pembobotan 1 sampai 3. Contoh UH1 adalah 1. Lalu ada UH2 tekniknya lisan misalkan bobotnya juga 1 misalkan. Lalu ada yang namanya UTS. UTS tes tertulis bobotnya 2. Lalu ada UAS. UAS tertulis bobotnya 3. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembobotan kita tidak lagi menggunakan persen, melainkan pembobotan dari 1 sampai 3 di mana nilai tertinggi adalah 3 Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Ini contoh saja. Pembobotan itu bisa kesepakatan bersama apakah ulangan harian 1 cukup 1, UTS 2 atau UAS 3. Itu tergantung kesepakatan saja Bapak Ibu dari kurikulum maunya seperti apa. Nah, jadi untuk pembaharuan dari segi SMK PK untuk mohon maaf e-raport SMK untuk non PK hanya sebatas itu saja Bapak Ibu. Kurang lebihnya yang lainnya sama seperti semester sebelumnya, tidak ada perbedaan, hanya ada perubahan di pembobotan dari penilaian pengetahuan saja seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk ya e-raport SMK non PK. Selanjutnya Bapak Ibu adalah bagaimana cara menggunakan raport SP yaitu aplikasi raport untuk SMK PK Bapak Ibu. Nah, ketika kita masuk ke dalam aplikasinya Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari raport SP. Untuk loginnya Bapak Ibu seperti yang yang saya share kemarin di grup, silahkan dicoba Bapak Ibu username-nya. Setelah berhasil login Bapak Ibu akan muncul pilih sekolah. Silahkan dipilih sekolahnya yaitu SMK Negeri 4. Nah, ini adalah tampilan awal dari raport SP. Ya, ada rekap, ada progres penilaian oleh guru. Ini adalah tampilan halaman depan yang umum saja Bapak Ibu ya. Nah,
Pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan update profil data diri. Nah, ada di sebelah kanan atas Bapak Ibu, ini pilih yang namanya profile. Ini ada foto dan juga detail user guru. Silahkan Bapak Ibu untuk melakukan editing kepada data-data tersebut. Contoh, saya akan mengganti detail user guru. Ini emailnya ganti dengan email Bapak Ibu ya yang aktif, silahkan disimpan. Lalu kembali lagi, otomatis email sudah tersimpan. Selanjutnya adalah untuk melakukan upload foto. Silahkan menggunakan foto masing-masing ya Bapak Ibu ya. Maksimal adalah 1 MB, tidak bisa lebih. Format yang didukung adalah JPG, JPEG, PNG dan juga 3 itu aja, JPG, JPEG dan PNG. Jika sudah silahkan diupload. Ya, otomatis ketika berhasil akan muncul ya Bapak Ibu ya, berubah fotonya. Nah, jika Bapak Ibu ingin merubah password yang ada di lembar PDF yang saya share kemarin, Bapak Ibu bisa dirubah sendiri. Yaitu passwordnya yang lama apa, baru silahkan masukkan password baru jika Bapak Ibu ingin merubah password. Jika memang tidak ingin merubah, ingin menggunakan password yang ada saja, nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan. Ya, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, itu langkah awal untuk melakukan update data guru. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, jika diperhatikan di bagian kiri ini ada beberapa menu. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran, input nilai, import nilai, proses akhir, input nilai ekskul, cek penilaian dan juga logout. Nah, yang kedua Bapak Ibu, yang harus di-input dahulu sebelum kita melakukan input nilai adalah melakukan input tujuan pembelajaran. Nah, pastikan Bapak Ibu sudah menyiapkan yang namanya ATP, alur tujuan pembelajaran, yang nantinya akan diinputkan ke dalam aplikasi rapot SP. Nah, caranya Bapak Ibu, silahkan pilih mapel yang Bapak Ibu ingin inputkan. Contoh informatika. Nah, ini adalah data yang pernah saya input, salah Bapak Ibu ya, ini salah nih. Jadi statusnya adalah tidak aktif. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu, ketika sudah melakukan input tujuan pembelajaran, maka nanti tidak akan bisa diedit, tidak bisa juga dihapus. Jadi mohon diperhatikan agar melakukan penginputan data dengan benar, jangan sampai salah Bapak Ibu ya. Karena ini kemarin saya nyoba-nyoba saja Bapak Ibu dan ternyata tidak bisa dihapus. Nah, jika memang ada kesalahan penginputan, maka tinggal rubah saja statusnya jadi dari aktif menjadi tidak aktif. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, untuk melakukan input tujuan pembelajaran yaitu klik tambah tujuan pembelajaran. Pilih mapelnya apa, lalu jumlah data yang ingin ditambahkan. Ini adalah sementara ada 20. Ya, 20 ini adalah bukan maksimal untuk ATP ya Bapak Ibu ya. Ini adalah jumlah maksimal input bersamaan. Jadi bukan jumlah maksimal ATP. Jadi kalau saya Bapak Ibu, yang pertama adalah pilih dulu elemen awal yang ingin diinput. Contoh saya ingin melakukan penginputan elemen berpikir secara komputasional. Maka di dalam ATP saya ada 5 ATP tujuan pembelajaran. Maka pilih saja informatika lalu pilih 5 ya, karena untuk elemen berpikir komputasional ada 5 tujuan pembelajaran. Jika sudah klik proses, maka dia akan ada proses input 5 tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang kedua Bapak Ibu, fasenya pastikan kondisinya adalah fase E, jangan F Bapak Ibu ya, tapi fasenya E. Lalu pilih tingkatnya apa, tingkat 10, lalu pilih semesternya, semester 1. Begitu juga yang di bawahnya ya Bapak Ibu ya.
diisi aja dulu. Oke, selanjutnya adalah pengisian nomor TP. Nah ini ya Bapak Ibu ya, nomornya bebas Bapak Ibu, misalkan mau nomor 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya boleh Bapak Ibu. Kalau saya Bapak Ibu menggunakan yang ini Bapak Ibu, yang BK.1, BK.2 atau BK1 seperti itu. Contoh ya, BK1, BK2, BK3, BK4, BK5. Atau misalkan Bapak Ibu tidak ingin membuat seperti ini, BK1, BK2, bisa juga A1, A2, A3, A4, A5. Terus untuk elemen selanjutnya B2, B1, B2, B3 dan seterusnya. Kalau saya lebih familiar jika menggunakan nomor ATP seperti ini ya. Jadi kalau BK sudah mengidentifikasi bahwa BK itu berpikir komputasional. Begitu juga nanti untuk yang ini tik, maka nanti ada tik 1, tik 2, tik 3 dan seterusnya. Seperti itu ya Bapak Ibu ya untuk nomor TP-nya. Selanjutnya silahkan diinput tujuan pembelajaran masing-masing dari TP-nya. Sudah selesai Bapak Ibu. Selanjutnya adalah ketika sudah selesai menginput tujuan pembelajaran, maka harus diinput juga ringkasan dari tujuan pembelajaran. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu untuk ringkas tujuan pembelajaran. Jadi untuk ringkas tujuan pembelajaran itu adalah ringkasan dari tujuan pembelajaran yang nantinya akan muncul di dalam rapor. Maksimal adalah 100 kata ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan lebih dari 100 kata itu tidak akan bisa diinput. Nah, kalau memang sudah yakin Bapak Ibu dengan tujuan pembelajaran, maka silahkan saja disimpan datanya. Nah, pastikan ketika sudah tersimpan dia akan muncul ke dalam menu mapping capaian dan tujuan pembelajaran, dan pastikan juga statusnya aktif ya Bapak Ibu ya, aktif. Kalau sudah Bapak Ibu diklik simpan saja, berhasil menyimpan data. Nah itu adalah cara untuk melakukan input tujuan pembelajaran. Yang ketiga Bapak Ibu yaitu melakukan penginputan nilai. Jadi untuk penginputan nilai Bapak Ibu ada dua cara, yaitu cara manual dengan cara otomatis. Cara manual yaitu kita akan menginput satu persatu data nilai, sedangkan cara otomatis kita hanya tinggal menginput di Excel lalu diimport di dalam aplikasi. Jadi saya akan memberikan dua cara ini Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu pilih mana saja yang kira-kira itu mudah, yang lebih cepat, silahkan dipilih. Input nilai secara manual, yaitu ada 3 nilai ya Bapak Ibu ya, nilai formatif, sumatif dan juga pas. Nah, yang pertama Bapak Ibu kita akan melakukan input nilai formatif ya, silahkan pilih kelasnya. Kalau saya ada 3 kelas 10 multi, 10 perhotelan dan 10 tata busana. Contoh saja 10 multi, pilih mapelnya apa, formatika, pilih tujuan pembelajarannya. Nah, jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita input tadi Bapak Ibu dia akan muncul di sini. BK1, BK2, BK3, BK4, BK5. Nanti ada lagi
seterusnya Bapak Ibu ya, semua tujuan pembelajaran nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Misalkan Bapak Ibu punya ada 20 tujuan pembelajaran, maka akan muncul 20 di sini Bapak Ibu, di dalam aplikasi ini. Contoh ini menjelaskan konsep informatika. Penilaiannya yang pertama, teknik penilaiannya apa Bapak Ibu? Ada tes tulis, tes lisan, dan portofolio. Misalkan Bapak Ibu memiliki teknik penilaian yang lain, mohon diinfokan kepada saya Bapak Ibu, ke admin, agar nantinya dapat diinput jenis penilaiannya. Jadi ini sementara yang saya input cuma 3 ya Bapak Ibu ya, tes tulis, tes lisan, dan juga portofolio. Kemungkinan setelah ini akan saya input juga penugasan Bapak Ibu ya, penugasan. Jika memang Bapak Ibu memiliki teknik penilaian yang lain, silahkan hubungi saya agar dilakukan penginputan. Contoh yang pertama adalah tes tulis. Nah, silahkan diinput Bapak Ibu nilai siswa untuk tujuan pembelajaran BK1. Silahkan diinput semua siswa satu persatu. Contoh saja kita akan menginput si Aditya Putra ya Bapak Ibu ya, 80. Simpan data. Misalkan di tujuan pembelajaran ini, tujuan pembelajaran BK1, Bapak Ibu memiliki penilaian lebih dari 1, maka input kembali Bapak Ibu ya di penilaian kedua. Kalau misalkan kita pilih penilaian pertama, maka kita akan bisa melakukan yang namanya editing nilai jika memang ada salah input. Jika memang ada nilai yang kedua, maka pilih saja pilih penilaian yang kedua. Jika memang ada ya Bapak Ibu ya. Contoh tes lisan, masukkan lagi nilainya berapa, seperti itu Bapak Ibu. Itu untuk melakukan penginputan nilai formatif untuk tiap-tiap tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Pembelajaran. Baik Bapak Ibu, selesai. Selanjutnya kita akan membuat lagi yang PK2 misalkan Bapak Ibu. Penilaian yang pertama tekniknya adalah tes lisan misalkan. Contoh nilainya adalah 95. Saya save. PK3 misalkan, input lagi portofolio. Contohnya lagi 76. Selesai ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita sudah berhasil menginput nilai formatif untuk kelas 10 multimedia untuk 3 tujuan pembelajaran. Nanti seterusnya Bapak Ibu untuk tujuan pembelajaran yang selanjutnya BK4, BK5 juga diinput nilainya berapa. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya adalah nilai sumatif. Pilih kelasnya, kelas 10 multimedia, pilih informatika, pilih nilai sumatif yang keberapa Bapak Ibu. Kalau misalkan tadi ini saya sudah menginput 5 tujuan pembelajaran untuk elemen berpikir komputasional, maka nilai sumatifnya adalah yang pertama. Nah, silakan Bapak Ibu input nilai sumatif dari yang pertama dari siswa Aditya. Misalkan tadi setelah mendapatkan nilai, dia nilainya adalah 87 misalkan ya Bapak Ibu ya, maka disimpan. Begitu juga misalkan Bapak Ibu memiliki nilai sumatif yang kedua, diinput lagi ya Bapak Ibu ya, contoh kalau ada ya. Kalau tidak ada ya tidak usah. Baik Bapak Ibu, lanjut ke nilai pas. Pilih kelasnya, mapelnya apa, nilainya apa. Jadi untuk nilai pas untuk SMKPK ya Bapak Ibu ya, ada 2 nilai, yaitu non tes dan juga tes pas. Nah, kita pilih yang tes pas saja Bapak Ibu sesuai dengan ujian anak-anak ya. Contoh saja nilainya 83. Simpan data. Jadi kita sudah melakukan penginputan 3 data ya Bapak Ibu ya, nilai formatif, nilai sumatif, dan juga pas. Bagaimana jika kita ingin melihat nilainya?
itu ada di menu proses nilai akhir. Pilih saja Bapak Ibu proses nilai akhir, baru klik pilih kelasnya apa, mapelnya apa, lalu semesternya semester berapa. Otomatis Bapak Ibu nilai formatif, sumatif dan juga tes pas akan muncul. Nah, nilai akhirnya yang akan muncul di rapot ada 85. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jika semua siswa tadi sudah terisi semua Bapak Ibu, jangan lupa untuk melakukan klik kirim nilai agar kiranya nilai tersebut dapat dieksekusi oleh wali kelas nantinya. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ada proses deskripsi. Kita pilih lagi kelasnya multimedia, informatika, lalu semester 1. Nah, dia akan muncul Bapak Ibu. Aditya Putra, deskripsi capaian tertinggi, menunjukkan penguasaan yang sangat baik untuk memahami proporsi dan logika negasi, konjungsi, disjungsi, dan implikasi. Sedangkan deskripsi capaian terendah, Aditya Putra perlu bantuan untuk melakukan penalaran dengan menggunakan metode deduktif, induktif, dan aduktif. Jadi untuk deskripsi ini Bapak Ibu, jadi semua nilai dari tujuan pembelajaran dia akan muncul di sini Bapak Ibu. Jadi yang paling tinggi dia akan muncul dan yang paling rendah dia juga akan muncul. Nah, dan ini bisa Bapak Ibu edit ya. Jika memang ada deskripsi yang perlu ditambahkan, bisa diedit. Sedangkan yang di sini Bapak Ibu ini adalah bawaan dari sistem. Dan jangan lupa kembali Bapak Ibu untuk melakukan kirim deskripsi untuk nantinya dapat dibaca oleh dieksekusi oleh wali kelas. Jadi ada dua yang harus dikirim, yaitu nilai akhir Bapak Ibu dan juga deskripsi. Seperti itu. Itu adalah bagaimana cara menginput secara manual. Yang kedua ada yang namanya import nilai, yaitu ini adalah kita hanya mengolah nilai di Excel lalu diimport ke dalam aplikasi. Contohnya ya Bapak Ibu ya, ada download format. Pilih kelasnya, pilih mata pelajaran, pilih semester, lalu jumlah formatif tiap TP ada berapa. Contoh misalkan di tiap TP ada satu penilaian misalkan ya Bapak Ibu ya, berarti pilih satu. Jika memang ada setiap TP itu ada 2 penilaian maka pilih 2. Jadi tergantung Bapak Ibu bagaimana. Kalau saya satu saja ya, satu saja. Lalu jumlah penilaiannya ada berapa untuk sumatifnya. Kalau tadi kan ini jumlah formatif ya Bapak Ibu ya, ini jumlah penilaian sumatif. Kalau misalkan ada 5 elemen maka sumatifnya adalah ada 5. Jika memang Bapak Ibu sudah menyelesaikan 2 elemen maka nilai sumatifnya adalah 2. Karena yang saya input tadi cuma 1 elemen ya Bapak Ibu ya, maka saya pilih 1. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, otomatis dia akan ada 3 data yang perlu di download. Kita download semuanya Bapak Ibu. Download, dan download. Nah, kita buka nilai formatifnya terlebih dahulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada TP BK1, TP BK2, TP BK3 dan selanjutnya. Ini adalah nilai sumatif tiap TP. Nilai formatif ya Bapak Ibu ya, ini salah template nih. Ini nilai formatif. Jadi silahkan Bapak Ibu input semuanya nilai siswa ke dalam Excel. Semua diinput. Jika sudah di save lalu nanti importnya di sini Bapak Ibu. Import nilai, baru pilih yang ini tadi kan formatif ya Bapak Ibu ya, ini formatif ya, F formatif. Maka pilih formatif. Silahkan pilih Excelnya tadi. Yang ini ya Ibu, nil ini diklik aja open baru import nilai.
Seperti itu. Kita contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nilainya ini yang pertama tadi contohnya 89, 87, 76, 68, baru ada 98 misalkan. Kita input nilai formatif ya Bapak Ibu ya. Jangan sampai salah. Kalau memang dia nilainya formatif, maka yang diimport adalah formatif. Seperti itu. Baru kita import. Data formatif informatika kelas X multi sukses ditambahkan. Nah, kita cek ya Bapak Ibu ya, nilainya benar atau tidak. Dia ada di nilai akhir. Mohon maaf, salah Bapak Ibu. Kita cek tadi di cek penilaian, status penilaian. Ini belum ada terkirim. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tadi kan ketika kita mencoba tes secara manual, saya ada menginput 3 data. Nah, sedangkan tadi ini ada 5 data, maka otomatis formatifnya adalah 5. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Dicek penilaian baru daftar nilai harian. Ini sesuai yang saya inputkan tadi 89, 87, 76, 68 dan 98. Nah, sesuai Bapak Ibu. Jadi import nilainya tadi berhasil. Selanjutnya kita coba lagi tes yang nilai yang sumatif ya Bapak Ibu ya, sumatif. Berarti yang ini ya, sumatif. Contohnya nilainya sumatifnya adalah 100 misalkan. 100. Kalau kita cek Bapak Ibu di dalam sini nilai harian, nilai sumatifnya adalah 87 ya Bapak Ibu ya. Nilai sumatif 87, saya ganti menjadi 100. Lalu lakukan lagi import nilai, pilih sumatif, lalu pilih sumatif ya Bapak Ibu, nil sumatif. Sukses ditambahkan. Nah, kita cek lagi Bapak Ibu, apakah benar? Dicek penilaiannya apakah muncul nilai 100 atau tidak. Nah, berubah ya Bapak Ibu ya, jadi 100. Jadi importnya tadi telah berhasil. Nah, jadi dari 2 jenis penilaian ini Bapak Ibu, manual atau otomatis, itu terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana. Jika memang lebih mudah menggunakan cara manual, yaitu input nilai di dalam aplikasi, silahkan Bapak Ibu. Jika memang ingin menggunakan input nilai di Excel lalu import juga silahkan Bapak Ibu. Jadi silahkan pilih yang menurut Bapak Ibu lebih mudah untuk digunakan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah proses nilai akhir. Kita ulangi lagi ya Bapak Ibu ya. Nilai formatif 83, sumatif 100, tesnya 83. Maka nilai rapotnya adalah 89. Saya anggap Bapak Ibu ya, ini contoh, saya anggap semua data ini adalah sudah masuk semua, maka lakukan yang namanya kirim nilai. Sukses, berarti nilainya sudah terkirim. Lanjut ke proses deskripsi, sama Bapak Ibu, pilih kelas, jurusan dan semester, lalu pilih kirim deskripsi. Nah, setelah dikirim Bapak Ibu, maka dia otomatis nilai akhirnya akan terkirim di sini. Nah, nilai akhirnya adalah si Aditya saja yang terkirim. Yang lainnya tadi karena belum diisi maka tidak terisi. Seperti itu Bapak Ibu. Nilai raportnya adalah 89. Begitu juga dengan yang
deskripsi terkirim. Ini Bapak Ibu ya. Aditya, deskripsi ketercapaian pembelajaran menunjukkan penguasaan yang sangat baik untuk mengidentifikasi masalah serta mampu memberikan solusi terhadap masalah atau problem solving. Perlu bantuan untuk memahami sistem bilangan serta dapat melakukan konversi bilangan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi capaian tertinggi dengan capaian terendah dia akan muncul otomatis ke dalam deskripsi ketercapaian pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk penginputan nilai formatif, sumatif dan juga pas cukup sampai di sini Bapak Ibu. Jadi cukup gampang. Dan selanjutnya kita akan lanjut ke dalam input nilai ekskul bagi pembimbing ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah cara melakukan input nilai ekskul. Silahkan diklik menu input nilai ekskul. Nah, bagi Bapak Ibu yang menjadi pembimbing, silahkan diperiksa sendiri Bapak Ibu ya. Jika memang Bapak Ibu bukan pembimbing, maka dia tidak akan muncul kelasnya. Jika Bapak Ibu memang merupakan pembimbing yang terdata di Dapodik, maka akan muncul di dalam sini Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang merupakan pembimbing ataupun bukan pembimbing, silakan dicek saja di raportnya apakah ada kelas atau tidak. Jika memang ada kelas silakan diisi ya Bapak Ibu ya. Contoh saya yang merupakan pembimbing IT Community, pilih saja IT Community lalu pilih rombelnya. Ini ada beberapa siswa nih Bapak Ibu yang masuk ke dalam ekskul IT Community, contoh saja kelas 10 multimedia. Pilih semester. Nah, ternyata masih kosong ya Bapak Ibu ya. Pilih, jika memang masih kosong silakan pilih input nilai ekskul. Ternyata di dalam kelas 10 multimedia ada 12 siswa yang ikut ekskul IT Community. Silahkan diisi ya Ibu ya. Contoh Ahmad Jihad Fadilah, pilih nilainya apa, contoh baik. Deskripsinya silahkan diisi. Contohnya siswa kreatif. Ini contoh saja Bapak Ibu. Jadi untuk deskripsi silahkan Bapak Ibu isi sendiri bagaimana. Lalu kalau sudah silahkan simpan nilai. Seperti itu Bapak Ibu. Cukup simpel untuk input ekskul. Data kita hapus saja. Lalu yang terakhir Bapak Ibu ada yang namanya cek penilaian. Ya, saya ulangin kembali Bapak Ibu tentang penilaian. Kalau tadi kan cuma sepintas-sepintas saja Bapak Ibu. Jadi saya akan jelaskan ulang. Di cek penilaian ada 3, yaitu status penilaian, daftar nilai harian, dan juga pencapaian nilai rapor. Contoh adalah status penilaian. Nah, status penilaian ini adalah Bapak Ibu akan merekap berapa nilai yang sudah diinput oleh Bapak Ibu guru. Contoh saya di kelas multimedia, nilai formatif saya ada menginput 5 data. Sedangkan nilai penilaian sumatif saya ada menginput 1 data, pas 1 data, dan juga saya sudah mengirim nilai dan juga mengirim deskripsi. Jika memang belum mengirim nilai dan juga belum mengirim deskripsi, maka nilainya adalah 0. Seperti itu ya Ibu ya. Itu untuk status saja untuk Bapak Ibu ketahui. Lanjut ada daftar nilai harian. Silahkan pilih kelasnya, pilih mata pelajarannya apa, semesternya berapa. Maka akan muncul nilai-nilai yang sudah Bapak Ibu inputkan itu akan muncul semua di sini. Ada nilai formatif siswa, ada nilai sumatif dan juga pas. Nah, ini untuk rekap ya Ibu ya. Ketika Bapak Ibu sudah melakukan penginputan data semua kelas, jangan lupa untuk melakukan yang namanya rekap nilai. Ya. Karena nanti nilai tersebut yang akan dimasukkan ke dalam
Dapodik ya, rapot Dapodik seperti itu. Ini ada pencapaian nilai raport, pilih juga kembali kelasnya, pilih juga informatika. Nah, karena tadi saya sudah melakukan pengiriman nilai, maka otomatis si Aditya Putra akan muncul nilainya 89 di semester 1, maka rata-ratanya adalah 89. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk guru cukup sampai di sini saja. Cukup sampai di sini saja untuk guru. Jadi ketika sudah ada pada tahap cek penilaian, itu artinya Bapak Ibu sudah selesai dalam melakukan menginput nilai rapor. Selanjutnya adalah bagaimana dengan wali kelas. Untuk wali kelas Bapak Ibu perhatikan, silahkan diklik sebelah kanan atas, lalu akses wali kelas. Jika Bapak Ibu memang wali kelas kelas 10, maka bisa melakukan yang namanya akses ke dalam role wali kelas. Coba saya klik ya Bapak Ibu ya. Nah, gagal karena saya bukan wali kelas. Jadi selanjutnya kita akan login menggunakan salah satu akun wali kelas, Bu Zul ya, Bu Zul, mohon maaf saya pakai dulu akunnya untuk melakukan cetak data, eksekusi data dan lain sebagainya di akun wali kelas. Baik Bapak Ibu, saya sudah masuk ke dalam akunnya Bu Zulpia. Ya. Jadi Bu Zulpia memiliki akses sebagai wali kelas. Saya coba ya memasuki akses wali kelas. Ini adalah masih dalam halaman guru. Sekarang kita akan berubah ke halaman wali kelas. Nah, berhasil ya Bapak Ibu ya. Jadi statusnya sudah masuk, Bu Zulpia statusnya sudah masuk ke dalam halaman wali kelas, yaitu di mana rekap datanya sudah kelas 10 multimedia memiliki 35 siswa dan sudah ada nilai rapor terkirim, ada 2 orang, terkirim juga deskripsi KD-nya terkirim, input kehadiran dan input data nilai ekskul belum ada. Baik, bagi wali kelas yang pertama yang harus dilakukan adalah memeriksa data siswanya. Contoh Aditya Putra, kita tampilkan. Kira-kira ada data yang kosong tidak? Jika memang ada data yang kosong, silahkan diisi dulu ya bagi wali kelas, yaitu Aditya Putra diedit dulu. Ini Bapak Ibu, nama alamat ortu, telepon ortu, alamat wali, telepon wali, jika memang ada ya Bapak Ibu ya. Jika memang ada silahkan diinput lalu disimpan. Sudah seperti itu. Selanjutnya Bapak Ibu, silahkan lihat di menu input data rapor. Diklik saja maka akan muncul 2. Yang pertama adalah input kehadiran. Pilih kelasnya, pilih semesternya. Nah, silahkan diisi jumlah kehadiran siswa saat mengikuti pembelajaran, apakah sakit, izin, dan tanpa keterangan. Silahkan diisi ya di absensi siswa selama 1 semester. Lanjut adalah input nilai ekskul. Jadi wali kelas juga bisa melakukan input ekskul kepada siswa yang telah mengikuti ekskul. Misalkan ada guru ekskul yang lambat untuk mengirim data misalkan, atau ada guru pembimbing ekskul yang lupa melakukan input data, maka wali kelas juga memiliki hak akses untuk menginput nilai ekskul. Contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi Aditya Putra ternyata dia mengikuti pramuka dan juga musik. Jihad Fadilah mengikuti pramuka dan juga mengikuti IT, community dan sebagainya. Jadi silakan Bapak Ibu input nilai ekskulnya. Contoh Aditya Putra nilainya adalah sangat baik. Musiknya baik. Ananda
Ananda adalah siswa yang rajin. Contohnya ya Bapak Ibu, kalau sudah di simpan. Sudah. Selanjutnya, setelah selesai, cek penilaian. Sama Bapak Ibu, seperti yang guru. Jadi wali kelas juga bisa melihat penilaiannya. Tapi wali kelas bisa melihat status penilaian untuk semua mapel yang diajarkan di kelas yang kelas yang dia sebagai wali kelas. Contoh nih, ternyata ada nih pendidikan agama Islam sudah melakukan penginputan nilai, dan ternyata juga di informatika juga sudah nih. Nah, yang lainnya belum karena memang belum diisi ya. Jadi wali kelas dapat memantau status penilaian dari guru-guru yang mengampu. Selanjutnya ada pencapaian nilai rapor. Pilih. Nah, contoh Aditya Putra. Ternyata pencapaian nilai raportnya Aditya Putra baru informatika, yaitu ada di semester 1. Karena memang nilainya sudah di input. Bagaimana yang lainnya? Ahmad Jihad, datanya adalah kosong karena memang belum ada penilaian. Seperti itu. Yang terakhir adalah mencetak nilai. Jadi ada beberapa nih Bapak Ibu yang harus dicetak. Yang pertama adalah cetak Leger. Pilih kelas. Nah, Leger nilai raport semester ini berisi Leger data nilai raport. Langsung aja kita download. Ya, ini wajib ya Bapak Ibu untuk menyimpan Legernya. Jadi sewaktu-waktu jika dibutuhkan nilai oleh guru-guru atau dapodik atau yang kurikulum, maka wali kelas memiliki data Leger. Ini data Legernya Aditya Putra, ada PAI, PAK, PKN, Bahasa Indo, Pejok, Sejarah, Musik, Informatika. Nah, ini baru satu ya yang masuk ya. Pramuka SB, ekstrakurikuler SB sangat baik. Itu Leger siswa. Selanjutnya ada cetak pelengkap rapor. Ya. Jadi ini adalah pelengkap data rapor. Ini ada beberapa Bapak Ibu. Silahkan di generate ya Bapak Ibu ya. Jadi sebelum mencetak silahkan di generate dulu. Generate pelengkap raport kelas ini. Nah, otomatis semua siswa akan tergenerate datanya. Contoh saja Aditya Putra. Kita klik saja. Nah, muncul. Ini ya Aditya Putra. Ini logonya belum diganti ya Bapak Ibu ya. Ini logonya belum diganti, nanti akan diganti. Jadi raport setengah kejuruan Aditya Putra, NIS dan lain sebagainya. Ini datanya pelengkapnya, email, NIS, terus Kusuma, Tepian Batang, Kecamatan dan sebagainya. Lalu ada ini nomor induk NISN, nomor induk NISN Aditya Putra, sekolah asal MTS, sekolah diterima dan sebagainya. Seperti itu ya Bapak Ibu, foto Pak Kasbul. Ini silahkan di download aja. Lanjut ada yang terakhir, ada cetak nilai rapor. Pilih kelasnya. Nah ini generate ya Ibu ya, generate ulang. Baru klik nilai raport Aditya Putra. Nah ternyata yang baru masuk adalah informatika. Begini nilainya, capaian kompetensinya ada. Lalu kegiatannya pramuka, predikatnya sangat baik, keterangannya apa, dan seperti itu. Sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Jadi beginilah ya Bapak Ibu penginputan data raport SMKPK. Semoga tutorial sederhana ini dapat membantu Bapak Ibu dalam melakukan atau menggunakan raport SP yang merupakan raport yang digunakan untuk sekolah pusat keunggulan. Jadi sekian dari saya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Selamat siang.